Gimana kalau kita namai ngopas saja? Apa kepanjangannya apa tuh? Ya, ngopi lepas. Iya. Boleh. Ngopi lepas ya, jadi enak kan? Iya. Artinya temanya tidak harus itu fokus pada satu hal ya. Santai, kita boleh ngerokok, boleh ngopi ya. Ya, boleh kesana kemari juga ya. Mungkin ini akan membuat Bapak itu pemirsa kita tertarik untuk nonton ya. Nggak terlalu formal ya. Mungkin nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya obrolan una-una Ustaz. Nggak tahu nanti kalau mau dikasih nama apa kira-kira. Nah ya, obras kita itu kan obrolan rasional santai. Tapi kayaknya sejak obras pertama sampai entah itu obras keberapa kayaknya obrolannya iya, rasionalnya iya, tapi santainya kurang kayaknya. Santainya kurang. Ya, kesannya masih terlalu formal ya. Kita juga sulit untuk keluar dari situasi yang formal itu agak sulit. Nah, kayaknya ini teman-teman pengen ada yang betul-betul santai ya. Mungkin una-una aja. Nanti mungkin bukan saya, mungkin saya. Ini masih berkaitan dengan itu nggak apa-apa gitu ya, sambil tanya nggak apa-apa saya. Oke. Ini masih jadi perbincangan juga. Akhir pekan yang lalu masih trending topik tuh, Syiah masih trending topik yang karena ada orang yang nge-shoot diem-diem kemudian jadi viral. Apakah budaya maktam atau budaya mungkin tepuk dada, mungkin mereka sebut nari-nari itu sesuaikah dengan budaya kita, Ustaz? Ya, ini pertanyaan antum sangat biasnya banyak. Tapi tadi kan kita belum sepakat. Ini kita namanya apa ini? Oh iya. Siap. Gimana kalau kita namai ngopas saja? Apa kepanjangannya apa, Ustaz? Ya, ngopi lepas. Iya. Boleh. Ngopi lepas ya, jadi enak kan? Artinya temanya tidak harus itu fokus pada satu hal ya. Santai, kita boleh ngerokok, boleh ngopi ya. Ya, boleh kesana kemari juga ya. Mungkin ini akan membuat Bapak itu pemirsa kita tertarik untuk nonton ya. Nggak terlalu formal ya. Mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan penonton yang di YouTube bisa kita angkat juga pertanyaannya. Boleh. Ada pertanyaan lanjutan mungkin ke depan bisa kita sampaikan di sini. Siap. Jadi sepakat ya, ngopas ya, ngopi lepas ya. Sepakat. Ya, jadi gimana tadi pertanyaannya tadi? Ini masih Karena masih di bulan Muharram ya. di bulan Muharram atau kita sebut Asyura, dan di Indonesia sepertinya untuk masyarakat terutama di Jawa ini lebih terkenalnya bukan Muharram, malah bulan Syuro gitu. Asyura ini identik dengan nyanyi, identik dengan atau yang kita sebut maktam, mungkin menurut mereka tepuk dada dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan budaya kita sebagai warga Indonesia? Hanya nari-nari tadi. Ya, saya mencoba untuk untuk mengajak kita berpikir realistis ya. Realistis begini bahwa sebenarnya budaya kita itu yang mana sih? Karena budaya itu banyak. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita nggak usah di luar Indonesia. Kita di Indonesia saja. Itu dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu budayanya macam-macam. Nah, nanti yang harus menjadi acuan budaya yang mana? Kan nggak bisa. Jadi masing-masing daerah itu punya budayanya sendiri, punya bahasanya sendiri. Boleh jadi punya baju daerahnya sendiri ya. Punya karakter sendiri. Jadi memang kenyataannya manusia itu dicipta oleh Tuhan
itu memang multi ras, multi suku, multi etnis ya, multi budaya, multi kultur, multi karakter ya. Manusia itu kenyataannya begitu. Dan saya tidak terlalu suka untuk kemudian kita pisah. Kita ini seakan-akan mendewakan wilayah kita. Sementara kita ini sebenarnya satu wilayah, kita ini penduduk bumi. Jadi bumi itu sebenarnya tidak terpisah. Jadi kenapa kita anggap orang yang ada di belahan sana itu orang asing umumnya, sehingga akhirnya dengan begitu akhirnya kita bermusuhan. Padahal kita ini orang satu. Nggak usah jauh-jauh, kita di Indonesia. Apakah kita semua sama? Kan enggak kan? Kita beda-beda. Loh, kita ini dengan yang di satu wilayah ya teritorial yang kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kita ini bisa bersatu ya dengan berbagai macam etnis, suku, bahasa, dengan berbagai macam kultur dan budaya yang berbeda. It's okay, itu tidak ada masalah. Nah, kenapa kalau kita di sini berbeda-beda oke, kemudian kalau ada sedikit perbedaan dari luar kemudian kita harus bersih tegang atau kita kemudian menolak, kan tidak harus begitu. Nah, intinya umat manusia itu ya adalah penduduk bumi, dan seharusnya penduduk bumi itu saling tukar informasi, saling membantu, tolong menolong, bekerja sama ya kan, meskipun mereka pada kenyataannya hidup dalam berbagai macam wilayah dengan berbagai macam musim ya, berbagai macam kemudian nama negara, tidak apa-apa ya, yang penting bagaimana mereka bisa bekerja sama, karena akal sehat mengatakan bahwa kerjasama di antara umat manusia dari berbagai macam wilayah, negara dan benua itu akan menguntungkan umat manusia. Justru yang merugikan ketika mereka menjadikan perbedaan di sana sini sebagai faktor untuk mereka kemudian berseteru atau berkonflik, apalagi sampai berperang. Nah, jadi artinya kita tidak perlu menjadikan perbedaan itu sebagai momok ya. Itu perbedaan itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa kita ingkari, itu nyata adanya. Nah, kembali ke masalah Asyura tadi kan. Asyura ini terkait dengan seorang figur. Figur ini figur yang memang dia lahirnya di kota Madinah, gugurnya di padang Karbala. Jadi figur ini lahir di satu tempat, gugur di tempat lain. Ya. Dan meskipun dia lahir di Madinah dan gugur di Karbala, dan yang kita maksudnya adalah Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi kenyataannya memang figur ini memang melewati ruang dan waktu. Jadi figur ini memang diagungkan oleh berbagai macam suku dan bangsa, bahkan agama. Artinya yang mengagungkan Al-Husain bukan hanya dari kalangan muslimin saja. Ya, itu ada Gandhi namanya. Gandhi dia orang India, pahlawan, pejuang kemerdekaan, pemimpin rakyat India. Dia tegas-tegas mengatakan, ta'allamtu minal Husain kaifa akunu madhluman fa antasir. Aku telah belajar dari Al-Husain bagaimana aku tertindas atau ditindas dan kemudian aku meraih kemenangan. Yang ngomong ini bukan sosok biasa loh ya. Yang ngomong ini seorang pahlawan besar, pemimpin bangsa India yang menyelamatkan rakyat India dari penjajahan. Agamanya Hindu. Pakaian dia pakaian Hindu. Bahkan dia tampil sebagai seorang yang pakai pakaian semacam pertapan dan lain sebagainya. Dia betul-betul berusaha untuk menghindarkan dirinya dari gemerlap dunia. Ya, sosok Gandhi kan kita semua tahu kan.
Tapi tegas-tegas dia mengatakan, ta'allamtu minal Husain kaifa akunu mazluman fa antasir. Aku telah belajar di Al-Husain. Dia tidak segan-segan, seorang Hindu mengambil pelajaran dari tokoh Islam. Ini kita harusnya belajar dari Gandhi. Bagaimana umat manusia itu harusnya ketika ada nilai perjuangan, nilai pengorbanan yang suci dalam rangka melawan kepongahan, pemimpin yang diktator, pemimpin yang sewenang-wenang, yang semena-mena, yang zalim, yang arogan, pembunuh, ya. Itu ketika pelaku perlawanannya adalah bahkan orang yang berbeda agama dengan kita, ketika dia mengajarkan kepada kita nilai dan perjuangan, kita tidak perlu segan-segan untuk mengambil pelajaran darinya. Dan Gandhi, tanpa dia membedakan apa agama Al-Husain dan apa agamanya, bahkan dia pemimpin, dia mengatakan, saya belajar dari Al-Husain. Bagaimana aku ditindas untuk kemudian aku meraih kemenangan. Nah, harusnya kita melihat kultur dan budaya serta nilai-nilai kultur dan budaya itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya dari manapun juga itu adalah bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan. Jadi kita tidak perlu fanatik untuk nilai. Kalau budaya tertentu, kultur tertentu itu punya nilai-nilai yang baik, ya meskipun bukan kultur kita, meskipun bukan budaya kita, kenapa tidak kita pakai? Biasa aja. Kita lihat Indonesia ini emang sudah sangat kompleks. Ya, contoh kalau kita mau kita jangan terpengaruh oleh budaya budaya yang di luar Indonesia Lah terus jas itu budaya mana? Dasi itu budaya mana? Sepatu itu budaya mana? Ya. Ada banyak hal yang kalau memang kita akhirnya tidak mau bertukar budaya, itu ini ada banyak hal yang harus kita buang. Ya. Tidak begitulah. Kita tinggal budaya-budaya, kultur-kultur yang baik, kita saling berbagi, saling menikmati, saling menggunakan, ya, saling menghidupkan budaya-budaya yang baik. Kenapa tidak? Nah, sekarang saya kembalikan kepada pertanyaan Anda tentang Asyura tadi ini. Nah, figur ini adalah figur yang saya katakan tadi itu, Imam Husain ini adalah figur yang lintas ruang dan waktu. Jadi memang dia gugur di tahun 61 Hijriah di 10 Muharram. Tapi figur ini dari waktu ke waktu hidup dan menghidupkan. Bahkan di zaman kontemporer seorang Gandhi mengambil pelajaran dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, dan pada kenyataannya memang figur ini dijadikan teladan, ya, teladan di dunia perjuangan dan perlawanan melawan pemimpin yang pongah dan arogan dan kejam dan bengis. Bahkan Bung Karno sendiri, ya, pahlawan kita, pahlawan kemerdekaan kita, tokoh bangsa kita, ya, sang proklamator itu, ya, dia mengatakan bahwa Al-Husain adalah panji berkibar. Dia pun mengambil keteladanan dari Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan kalau kita mau mengkaji, silakan nanti dibaca, ya, bahwa hampir semua tokoh-tokoh kemerdekaan di berbagai negara itu mereka punya apresiasi terhadap perjuangan dan pengorbanan suci Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, kemudian memang orang untuk mengenal figur ini lewat berbagai macam cara. Ada orang membaca buku mengenal Al-Husain. Ada orang mendengar statement-statement para pemimpin besar, mereka mengenal Al-Husain. Ya. Ada orang kemudian mendengar ceramah mengenal Al-Husain. Ya. Ada orang mengenal narasi-narasi duka. Ya. Nah, jadi Imam Husain ini juga punya sesuatu yang khas baginya. Dia punya satu narasi yang identik dengan beliau, yaitu yang disebut dengan maktal. Ada banyak buku maqatil, ya. Dan maktal Al-Husain ini termasuk ada banyak orang yang nulis tentang maktal Al-Husain. Jadi kronologi terbantainya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada banyak kitab-kitab maktal itu banyak. Nah, di antara cara kita mengenal Husain dari kitab-kitab maktal itu, kitab-kitab yang memang ditulis menceritakan kronologi dari mulai pergerakan Al-Husain sampai
dia menjadi martir dan menjadi syahid. Orang mengenal itu. Nah, kemudian dari maktal orang mengembangkan pada narasi-narasi duka, syair-syair duka. Nah, syair-syair duka ini kemudian memang ini juga lintas ruang dan waktu. Kita hampir di setiap abad, di setiap dasawarsa, ya, itu kita menemui narasi-narasi duka ini, syair-syair duka ini sejak zaman dahulu itu. Ya, dan ini terus berkembang dan akhirnya sampai ke Indonesia. Ya. Ada kan, bahkan ini tidak hanya khas untuk masyarakat Syiah, bahkan masyarakat Indonesia sendiri pun punya narasi duka untuk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Kan? Itu lagu yang Rafli dari Aceh itu kan ngomong Hasan Husain cucok-cucoknya Nabi, ya kan? Ya. Itu narasi duka. Ya. Kemudian berkembang dan sekarang sudah banyak narasi duka dalam bahasa Indonesia untuk Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Memang kemudian melantunkannya itu metodenya macam-macam, ya. Ada yang sekedar nyanyikan, ada yang kemudian sambil diiringi dengan tepuk dada, ya. Namanya contoh lagu yang paling populer lah yang di Indonesia itu, namanya ketika hendak mengenang perjuangan Al-Husain, apa yang dialami oleh cucu Rasul ini, mereka kemudian menyanyikan lagu seperti ini, ya syahid ya mazlum ya imam ya Husain, ya syahid ya mazlum ya imam ya Husain, inilah Husain cucunda Nabi, dan seterusnya itu, ya. Nah, jadi kenapa ini juga kultur dalam rangka ketika kita mengenang sebuah perjuangan dan pengorbanan, ya, suci seorang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, itu diantara metodenya adalah kita bersyair duka sambil menepuk dada. Nah, ini salah satu metode untuk kita terkait, ya, dan bisa mengambil pelajaran dari. Selain ini juga akhirnya mudah diingatkan. Akhirnya nanti anak-anak kita akhirnya dengan lagu ini, karena kan berbeda kan, tidak setiap orang itu bisa punya kesempatan untuk duduk di sebuah ceramah maunya. Tapi kalau lagu ini kan akhirnya ketika, apalagi sekarang zaman sudah era seperti ini, ketika diupload di YouTube, di TikTok, di Instagram atau di mana, akhirnya orang mengenal Al-Husain lewat syair-syair duka. Dan syair-syair duka tentang Al-Husain ini sangat punya pengaruh yang besar untuk umat manusia dan bukan hanya bangsa Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itulah. Apa makna kayak tepuk dadanya itu apa tuh maknanya? Maknanya adalah, tujuannya adalah sebenarnya bagaimana kita betul-betul bisa mengenang sebuah perjuangan dan kemudian itu kita sambungkan dengan diri kita. Berbeda kan kita cuma mendengar, kemudian kita ketika sambil melantunkan sebuah syair duka, kemudian kita tepuk dada kita. Ini membangun koneksi. Ya, jadi kita semacam setiap tepukan dada ini kita seakan menggugah diri kita. Artinya maksudnya apa? Cucu Rasul ini dibunuh oleh orang zalim dalam memerangi kezaliman. Kenapa sampai terbunuh? Karena orang takut membela orang yang ditindas dan akhirnya mereka terpaksa ikut dengan penindas yang dianggap kekuatannya lebih besar daripada yang ditindas. Padahal mereka melihat bahwa sebenarnya kebenaran ada di Al-Husain. Tapi karena kalau bela Al-Husain boleh jadi mereka akan menghadapi bala tentara yang besar, mereka sementara menganggap Al-Husain benar dan meyakini Al-Husain benar, tapi karena hendak menyelamatkan diri mereka, mereka terpaksa bersama orang-orang yang zalim. Ada orang-orang yang memang sengaja ingin mendapatkan imbalan dari si zalim ini. Jadi kalau kita lihat masyarakat Islam pada saat itu, sebenarnya Al-Husain itu dibunuh bukan karena banyaknya orang yang bersama Yazid,
atau sedikitnya orang yang bersama Al-Husain. Memang kenyataannya kalau dibandingkan orang yang bersama Al-Husain dengan orang yang membela Yazid, jauh lebih banyak yang bela Yazid pada saat itu. Yazid punya pasukan yang jumlahnya ribuan, bahkan dalam sejarah ditulis puluhan ribu ketika memerangi Al-Husain ini. Dan Al-Husain hanya dibela oleh sekian puluh orang, yang paling populer itu 72 orang lah. Katakanlah 100, 200, no problem, tapi tetap itu jumlah yang tidak berimbang dengan ribuan atau puluhan ribu pasukan Yazid umumnya. Silakan baca kitab-kitab Maqatil tadi ya, yang menceritakan kronologi pembantaian Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tapi yang jauh lebih besar dari pasukan Yazid dan yang bersama Yazid adalah umat Islam yang abstain, yang tidak ikut-ikut. Ya, jadi ini peperangan antara hak dan batil, orang yang dizalimi dengan si zalim, ya. Kemudian ada orang-orang umat Muhammad yang mengambil sikap untuk abstain. Saya tidak bela Yazid, tapi juga tidak bela Al-Husain. Nah, ini yang kesalahannya di situ. Jadi sebenarnya dalam Islam itu, dalam pertarungan antara hak dan batil atau zalim dan mazlum, Anda tidak boleh abstain. Kalau Anda abstain, berarti Anda biarkan zalim menindas mazlum. Kalau Anda abstain, berarti Anda biarkan mazlum berjuang sendirian. Nah, jadi sebenarnya Al-Husain ini korban abstainnya mayoritas umat Islam pada saat itu, lebih tepatnya. Kalau Yazidnya memang berencana untuk membunuh Al-Husain, ya memang itu musuhnya. Ya. Emang musuh ada agenda lain selain memerangi musuhnya. Ketika musuh tidak ada. Ya. Tapi kenapa Al-Husain sampai terbunuh? Karena mayoritas umat Muhammad abstain. Nah, jadi kalau kembali kepada tepuk dada tadi itu adalah bagaimana kita jangan sampai kalau seandainya nanti ada pertarungan antara hak dan batil, pertarungan antara zalim dan mazlum, jangan sampai kita abstain. Dengan kita mengenang Al-Husain, kita akan ingat terus bahwa Al-Husain itu terbunuh karena ada orang-orang yang ketika melihat orang zalim memerangi orang mazlum, kita tidak berpihak. Nah, boleh abstain. Abstain itu sama dengan kita biarkan. Jadi abstain itu begini ya. Banyak contoh ya. Saya buat contoh sederhana ya. Ketika kita melihat ada orang yang jahat, ada anak kecil. Anak kecil tidak salah, hanya karena disuruh ngambil itu tidak mau, kemudian ditempelengin anak ini. Kemudian kita diam. Seperti itu. Benarkah? Tidak benar. Ketika Anda melihat ada orang yang menzalimi orang lain, Anda harus semuanya turun membela yang ditindas dan memerangi yang menindas. Oke, standar gitu, patokan ya, kanan kiri ini. Iya, tidak bisa kita abstain. Abstain itu berarti Anda biarkan. Jadi abstain itu berarti Anda ketika melihat ada orang yang orang dewasa yang mengenai anak kecil, saya tidak ikut-ikut. Anda di mata orang berakal, Anda ini orang yang tidak bermoral, Anda tidak punya nurani. Anda biarkan ada orang menganiaya orang lain. Ya, jadi sebenarnya seperti itu gambarannya. Jadi umat Islam pada saat itu ketika mereka diam, mereka sama seperti melihat ada orang kejam yang menzalimi anak kecil, kemudian dia diam. Dengan saya tidak ikut-ikut, saya tidak mau bela ini, tidak boleh Anda begitu. Anda melihat orang zalim dan melihat orang yang dizalimi, Anda harus berpihak pada yang mazlum dan melawan yang zalim. Harus seperti itu. Makanya Imam Ali, ayahanda Imam Husain ini di saat-saat akhir menjelang syahadahnya, dia berpesan kepada Imam Husain, kuna lil-zalimina husma walil mazlumina auna. Kalian setiap saat, kapan saja, di mana saja, kalian harus menjadi pembela orang yang ditindas, ya, dan menjadi lawan orang yang menindas. Tidak boleh abstain. Satu hal lagi ini pelajaran penting. Terjadinya berbagai macam kezaliman, baik korupsi, baik rusaknya moral, apapun, masalah narkoba dan lain sebagainya, ini dikarenakan orang-orang mendiamkan orang yang zalim melakukan kezalimannya, sehingga mereka merajalela. Ketika mereka kuat, akhirnya orang-orang semakin tertindas. Padahal umat manusia itu ketika mereka diberi akal sehat, diberi nurani, diberi jiwa, mereka harus senantiasa berpihak kepada orang yang dizalimi dan melawan orang yang zalim. Kalau semuanya sepakat melawan yang zalim, kezaliman tidak akan pernah bisa eksis di bumi umat manusia ini, di bumi Allah ini.
Itu.